Kita buka Injil Matius, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hei orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di dalam ayat ini sekitar 3-4 kali Yesus berkata dengan jelas, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Tetapi justru itu yang kita selalu khawatir akan hidup kita, tanpa kita sadar. Ya. Jangan kamu khawatir akan hidupmu, tapi itu yang kita khawatir terus-terusan. Padahal Yesus sudah bilang, jangan kamu khawatir. Dan ini dia tulis pada, Matius tulis pada awal-awal Injil. Sebelum dia ajarkan yang lain, dia ajarkan ini hukum kerajaan Allah adalah jangan kamu khawatir. Nah, saudara-saudara tahu ada 10 perintah Allah. Jangan kamu membunuh, jangan kamu berzina, jangan kamu ingin harta orang, jangan kamu ingin istri orang, jangan kamu membuat patung tuangan, jangan kamu menyembah patung, jangan kamu ada ilah lain, jangan. Itu perintah Tuhan. Tetapi itu sudah digenapkan di dalam Yesus. Nah, walaupun itu sudah digenapkan di dalam Yesus, ternyata ada satu penyakit yang dari zaman ke zaman, dari dulu sampai sekarang, melanda hidup manusia, yaitu kekhawatiran. Boleh saya katakan dengan bahasa yang sederhana, khawatir itu adalah takut kepada hal yang belum terjadi. Ya, takut kepada hal yang tidak atau belum terjadi, itu khawatir. Ya. Sehingga Yesus pernah menegur Marta, Marta, kamu khawatir dari hal banyak. Jadi soal khawatir ini bukan soal dekat atau jauh dari Tuhan Yesus. Justru Marta itu dekat sama Tuhan Yesus. Yesus ada di rumah Marta, tapi khawatirnya luar biasa. Khawatir tidak ada hubungan dengan dekatnya sama Tuhan Yesus. Petrus dekat dengan Yesus, satu perahu, tapi kok dia tenggelam waktu jalan di atas air? Karena khawatir.
Jadi khawatir ini saya mau katakan adalah satu penyakit yang sangat berbahaya dalam kemajuan kerohanian kita, karena khawatir berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak bisa alami. Karena khawatir kesehatan, kesembuhan yang kita harus alami, kita tidak alami. Karena khawatir toko, perusahaan, pabrik yang kita harus surplus, itu jadi minus. Karena khawatir. Nah, apalagi sekarang saudara-saudara kita mendengar hal-hal yang sangat mengerikan, sangat menakutkan. Mulai dari Amerika, memang sudah dikatakan di dalam firman Allah, saya sudah belajar dari tahun 64, bahwa kesulitan itu mulai dari Amerika. Sebab Amerika digambarkan dalam kitab Daniel itu seperti Raja Wali, tapi bulunya rontok. Guru saya berkata, kemungkinan ini adalah Amerika. Amerika lambangnya Raja Wali, tetapi dolarnya kalah, rontok. Ya. Dan karena di sana bikin rumah terlalu banyak, orang tidak bisa beli. Ya, sehingga mandak, seluruh dunia ikut, Eropa juga ikut. Ya, nggak lama ini. Indonesia juga tidak akan lama lagi. Karena bikin rumah terlalu banyak. Ya, saya baru ketemu satu pengusaha. Wah, saya buka cabang di seluruh Indonesia. Sekarang saya harus tutup. Karena tidak laku. Toko sewaannya tinggi, tapi barang tidak laku. Khawatir. Mulai timbul khawatir. Bagaimana nanti? Bagaimana nanti? Ya, bagaimana nanti? Bagaimana hari esok? Ya, tetapi Tuhan Yesus menerangkan kekhawatiran dengan 3 contoh. Ya, pertama, dia contohkan dengan burung di udara. Pandanglah burung di udara. Jadi jangan cuma bisa nyanyi. Ya, tetapi kita, buat apa kita nyanyi? Bergulung-gulung seperti ombak, tapi khawatir terus. Ya, pandanglah burung yang di udara, ya. Perhatikanlah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Berapa harga dari burung ini? Sebab yang dikatakan oleh dia itu adalah birds of the air. Nah, Tuhan Yesus menerangkan di dalam Matius pasal 10. Dalam Matius pasal 10, ya, ayatnya yang ke-29, ya, dia berkata begini, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dalam Matius 6 dia bilang birds, burung-burung, umum. Tapi dalam Matius 10 dia bilang sparrow, burung gereja, yang paling kecil. Saudara tentu masih ingat itu cerita bagaimana masjid, apa tuh? Masjid apa? Istiqlal itu berseberangan dengan gereja Katolik, katedral. Saudara boleh perhatikan, tidak ada burung gereja yang ada di masjid. Selalu di gereja katedral, makanya disebut burung gereja. Pernah ada anak burung gereja itu ngomong sama mamanya, "Mah, saya mau pindah gitu ke masjid Istiqlal, enak di sana luas, putih lagi, ini mah gereja hitam." Kenapa? Mamanya tanya lagi sama papanya, "Pak, pindah aja ke sana, Pak. Di sana, waduh, gedungnya megah. Wah, kubahnya besar di sini. Aduh, mana udah sempit ini, udah kayak gang kelinci. Udah pindah ke situ aja." Jangan ribut. Jadi dia bingung ini anak burung, dia tanya, "Kenapa, Mang, nggak boleh ngomong?" Nggak boleh ke seberang ya. Sedangkan burung mereka aja dipotong, apalagi kamu. Maksudnya disunat. Sparrow, saudara-saudara, adalah burung yang kecil pada zaman dahulu dipakai istilah, saudara-saudara, burung yang hampir-hampir tidak ada harganya, sebab artinya seduit, saudara-saudara,
Artinya kalau saudara mendapatkan kata seduit, itu di dalam bahasa Yunani dipakai kata asarion. Asarion adalah koin yang paling kecil harganya. Koin yang paling kecil. Dulu kita punya koin sen, 2,5 sen, saya pernah lihat. 1 sen masih pernah lihat. Koin yang paling kecil harganya itu asarion. Nah, itu burung dijual, saudara-saudaraku, 2 ekor burung 1 asarion. 2 ekor burung 1 asarion. Nah, kita lompat sekarang kepada Lukas 12. Dalam Lukas pasal 12, haleluya. Lukas pasal 12, ayatnya yang ke-6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Coba saudara perhatikan. Matius bilang 2 ekor burung pipit seduit. Tetapi Lukas bilang 5 ekor 2 duit. Apa Matius yang benar? Apa Lukas yang benar? Saya yakin dua-duanya benar. Matius menulis kata-kata Yesus 2 ekor seduit. Tetapi Lukas menulis kata-kata Yesus yang berkata 5 ekor 2 duit. Nah, kita dapat perbedaan ini dengan 1 ekor. Biasanya kalau 2 ekor seduit, kalau 2 duit itu 4 ekor. Jadi ada 1 burung yang kelebihan. Kemungkinan besar penjual burung itu ngomong begini, penjual biasa seperti orang Tionghoa. Kalau ini kasih saya 1 duit, ambil 2 ekor. Kalau you kasih 2 duit, saya kasih 5 ekor. Biasa ekonomi. Ya. Kalau beli 1 duit, 2 ekor. Kalau beli 2 duit, 5 ekor. Jadi dalam pandangan si penjual, yang 1 ekor ini ekstra. Artinya tidak ada harga. Sebab 2 ekor 1 duit, 4 ekor 2 duit, sudah. Yang 1 ini ekstra. Dalam pandangan yang beli juga, udah ekstra, namanya saja ekstra, sudah, dia nggak hitung. Ekstra. Tetapi yang ekstra, yang tidak terhitung itu, kata Tuhan Yesus, sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang terhitung atau yang ekstra, yang dilupakan Allah. Nah, ini cerita yang pertama. Yesus bilang sampai jangan khawatir, lihat burung di udara. Tidak menanam, tidak menuai, tapi Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Yang kedua, kembali lagi kepada Matius. Dia berkata tentang bunga di padang. Ayat ke-28. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di padang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga ini. Saudara mungkin tidak perhatikan, yang Yesus sedang bicarakan betapa pentingnya hidup saudara. Ya, kalau saudara baca ayat 25 sekali lagi, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Saudara jangan khawatir dari hidup saudara. Dia bandingkan dengan burung soal makanan. Hidup dan makanan masih bagusan hidup. Buat apa kita hidup tapi nggak bisa makan? Maka Tuhan bilang ini yang penting tuh hidup. Sebab Tuhan nggak mungkin bikin sesuatu yang hidup tanpa makanan. Itu sebabnya dia bilang antara hidupmu dan makanan itu, aku memperhatikan hidupmu. Jangan kamu khawatir. Yang kedua dia bandingkan dengan bunga tentang pakaian. Antara hidup dengan pakaian, jauh lebih penting hidup saudara. Pakaian mah nomor 17.
Saudara mau pakai batik, saudara mau pakai baju yang ini baju dari you ya. Terima kasih. Baju yang dari luar negeri, mau pakai baju Shanghai, mau pakai baju Hong Kong, mau pakai baju Italia, itu nomor 17. Yang penting hidup. Jadi yang Yesus perhatikan, dia tidak perhatikan pakaian saudara, dia tidak perhatikan makanan saudara. Saudara makan tempe juga hidup, makan daging steak juga hidup, makan pete juga hidup, makan nasi juga hidup, makan keju juga hidup, makan kejo atau nasi juga hidup, makan cabai juga hidup, saudaraku, durian juga hidup. Pokoknya aku tidak perhatikan yang dia makan, aku perhatikan hidupnya. Maka seperti tukang burung, dia tidak perhatikan yang ekstra, tapi Tuhan perhatikan hidupnya. Biarpun dia ekstra, tapi tidak ada yang jatuh yang tidak diperhatikan oleh Bapa. Ayo, masih khawatir? Saudara diperhatikan oleh Tuhan. Saudara diperhatikan oleh Allah. Ya, saudara dia tidak perhatikan saudara mau makan apa, mau minum apa, saudara mau pakai baju apa, nggak perhatikan. Yang Tuhan perhatikan hidup saudara. Karena begitu besar Allah mengasihi isi dunia sehingga diberikannya anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya beroleh tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang diperhatikan Tuhan. Betapa indahnya katanya bunga bakung itu. Walaupun dia tumbuh di padang, ya, tanpa bekerja dan tanpa meminta benang, namun aku berkata, ayat 29, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kalau saudara mau lihat bunga bakung, itu bunga lili. Lihat saudara. Itu dia punya alusnya, daging itu bunga lili. Perhatikan saudara kuntumnya dan waktu dia mekarnya. Tuhan Yesus bilang, Salomo aja kalah oleh dia menghiasi bunga lili. Saudara nggak pernah sih diperhatikan bunga lili. Ya? Di Cianjur kebetulan ada toko lili. Jadi saudara lebih senang ke toko lili daripada memperhatikan bunga lili. Dan di Cianjur juga ada warung nasi namanya Lili. Saudara senang ke warung nasi Lili daripada memperhatikan bunga lili. Bunga bakung. Kita nyanyi tentang bunga bakung, kita nyanyi tentang bunga di padang, tapi kita tidak perhatikan. Aduh, halusnya itu, gurat-guratnya itu, detailnya, sudah luar biasa. Jadi jangan lagi saudara, boleh saya katakan begini, saudara mau bangun apa saja boleh, tapi Tuhan nggak perhatikan bangunan, Tuhan perhatikan hidup saudara. Hidup saudara itu luar biasa. Diperhatikan oleh Tuhan. Nah, contoh yang ketiga, ya, contoh yang ketiga kita kembali lagi kepada Lukas tadi, Lukas 12. Di sana Tuhan Yesus berbicara lebih jauh mengenai hal yang ketiga. Lukas 12 ayatnya yang ke-7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Dia bandingkan hidup dengan rambut sekarang. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Kata terhitung di dalam bahasa Yunani dipakai kata terdaftar. Ayo profesor, doktor, karburator, kotor, bocor mana di dunia yang pernah dia jadi profesor dalam hal menghitung rambut? Nggak ada. Siapa yang tahu rambut saudara? Berapa lembar rambut yang ada sama saudara? Memang di Hong Kong ada satu cerita komik San Mao, ya, satu orang yang rambutnya hanya 3 lembar, ya, karena botak sudah. Tapi saya mau tahu, saya mau tanya, siapa manusia di dunia yang pernah menghitung rambut? Kita punya profesor, doktor, punya ahli-ahli fisika, ya, kita punya orang-orang yang jenius, kita punya Albert Einstein, kita punya saudaraku yang menemukan itu apa? Komputer itu siapa? Bill Gates.
Ya, akhirnya dia nggak puas dengan itu, dia tinggalkan. Jadi sekarang dia puasnya dengan memberi orang-orang. Jadi waktu dia memberi, dia diberi lagi sama orang yang kaya yang lain. Terus begitu, saudara-saudara. Kita punya. Baru-baru ini anak dari Banten juara fisika seluruh dunia, olimpiade. Dia juara. Ya. Tapi nggak ada yang bisa juara dalam menghitung rambut. Bayangkan Tuhan yang maha besar menghitung rambut saudara. Dosa makanya kalau kita suka cabutin rambut. Dosa. Ya. Sebab ada cerita pernah suami punya istri dua. Yang tua dan yang muda. Istri yang muda cabutin ubannya. Supaya kelihatan suaminya muda. Istri tua cabutin rambut hitamnya. Supaya si suami kelihatan tua sama dia. 3 bulan juga gundul. Ya. Jangan dicabut, saudara. Jangan dicabut. Jangan dicabut. Kalau saudara mau pakai obat tumbuh rambut, nggak apa-apa. Itu saudara menolong, menyuburkan, ya. Yang didaftarkan oleh Tuhan, yang didaftarkan oleh Tuhan. Nah, kalau rambut yang kecil, sak mene, aduh, rambut, kalau saudara sisir rambut, aduh gugur, itu kehendak Tuhan gugur. Ya, aduh, cukur rambut, aduh, gugur lagi, rontok, sudah kehendak Tuhan. Ya, saya baru ketemu dengan satu, ya, yang mau ngerekam lagu saya, ya, satu saudara, ya, botak dari depan. Ya, duit kami dari papa begini semua, koyo katanya, botak dari depan. Sudah, itu kehendak Tuhan. Berarti Anda selalu memikirkan masa depan. Kalau koyo, saya di atas, saya selalu memikirkan yang di atas. Ya, kalau orang Amerika di belakang, selalu memikirkan sejarah. Makanya dia gali mayat, gali gedung bangunan. Ya. Yang gundul semuanya, ya itu terlalu banyak pikiran. Nah, kembali lagi kepada firman Allah bahwa hitung rambutmu sudah terdaftar. Nah, apa maksudnya Yesus bilang begini? Kalimat berikutnya, karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Di tengah-tengah dia bicara burung, dia bicara rambut. 3 contoh saja sudah cukup. Lihat burung di udara. Lihat bunga lili, bunga di padang. Dan tiap hari saudara, lihat rambut saudara. Itu Tuhan sudah hitung. Tuhan sudah hitung. Tuhan sudah hitung. Tuhan sudah register. Tuhan sudah daftar. Sehingga kita tidak usah khawatir, tidak usah takut lagi. Tapi inilah penyakit manusia, selalu khawatir, selalu takut. Ya, maka kita kembali lagi kepada Matius pasal 6. Di dalam Matius pasal 6 dikatakan lagi ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hei orang yang kurang percaya? Saudara-saudara senang didandani oleh Tuhan. Dia tidak mendandani orang yang kelaparan. Bagaimana kita mau mendandani orang yang kurus kering tidak makan 1 minggu? Dikasih dana? Tidak. Dia mendandani semua ciptaan Tuhan. Itu segar-segar, itu baik-baik. Ya. Semua yang diciptakan Tuhan. Pohon, bunga, apa semua. Kalau dia dandani, aduh. Ini yang mendandaninya bukan... Siapa tuh yang suka cukur, 1 kali cukur itu 500.000, siapa tuh? Lu fase saudara, tahu aja. Ya, saudara, ingat ini didaftar sama Tuhan, dipotong sama orang. Gope, ceng. Coba suruh dia gunting tuh rumput. Tidak mau dibayar ya, 500.000. Ya, 1 kotak aja, ya, guntingin rumput. Nggak mau, tapi rambut orang. Karena berharga ini. Nah, sedangkan ini didaftar oleh Tuhan. Betapa indahnya, saudara. Betapa berharganya, saudara. Hanya kita ini suka memurah-murahkan diri. Menganggap kita tidak berharga. Menganggap kita tidak berarti. Menganggap kita berkurang. Jangan khawatir. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan?
Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu, ketiga hal itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bahasa Inggris, Gentiles, bangsa kafir. Bangsa yang tidak mengenal Allah. Haleluya. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dia tahu keperluanmu. Dia tahu keperluanku. Dia tahu keperluanku. Dari dunia sampai di sorga, Dia tahu keperluanku. Bukan hanya uang yang Dia tahu keperluan saudara. Jodoh juga. Dia tahu keperluan saudara. Saudara yang belum mendapat jodoh, ya tersenyumlah hari ini. Sebab Tuhan yang kita sembah tahu keperluan saudara. Ya, maka saudara-saudara lekas, buang itu kekhawatiran, hancurkan kekhawatiran, lepas karena itu racun yang berbahaya kepada kita. Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itu yang menimpa aku, dan yang kucemaskan atau kukhawatirkan itu yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat. Tetapi kegelisahanlah yang timbul. Itu. Kalau orang khawatir, justru yang dia khawatir datang menghampiri dia. Kalau orang takut, justru apa yang dia takut datang menghampiri dia. Dia tidak ada ketenangan. Dia tidak ada damai. Ini yang ngomong ini. Ayub, umat Allah. Maka saudara jangan khawatir. Jangan bimbang. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Kalau saya buka ini bagaimana nanti? Kalau saya buka ini bagaimana? Jangan khawatir. Jangan khawatir dari hal apa yang saudara akan hadapi. Sebab aku tidak dapat ketenangan. Aku gelisah terus. Gelisah terus. Kenapa? Yang ku khawatirkan justru datang. Boleh saya kasih tahu? Ini timur. Di belakang saya apa? Barat. Kalau ini percaya, belakang saya khawatir. Kalau ini khawatir, belakang saya percaya. Saudara membelakangi percaya, langsung khawatir. Maka yang kita khawatirkan datang menghadap. Tapi kalau kita menghadapi percaya, iman itu yang kita hadapi akan mendatangi kita. Sederhana sekali sebetulnya ikut Yesus. Tapi memerlukan, saudaraku, ketekunan dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Untuk mengusir ini kekhawatiran. Ayat yang terakhir. 1 Petrus pasalnya yang kelima. Ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dalam bahasa Inggris, lemparkan segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Dia memperdulikan kamu. Saudara mau lemparkan? Yang dilemparkan itu saudara apa? Yang tidak berguna. Maaf, saudara lihat ya. Maaf. Buang ingus. Dilemparin nggak? Kalau kita kena sesuatu yang kotor, lempar. Kekhawatiran itu mengotori iman kita. Lemparkan. Nah, kalau kita mau memberi sama Tuhan, beri yang dia nggak punya. Beri yang dia nggak punya. Ya. Tuhan tuh nggak punya khawatir. Kasih khawatir kita sama dia. Lemparkan khawatir kita sama dia. Dia memperdulikan kita. Dia mau menampung itu kekhawatiran. Dia ingin hidup saudara bebas dari kekhawatiran. Dia ingin hidup saudara free dari kekhawatiran. Dia tidak mau melihat anaknya, umatnya, calon pengantinnya khawatir terus. Nah, orang Sunda itu punya peribahasa aji palang siang. Aji palang siang itu begini. Saya mau beli mobil. Mobil apa? Colt. Jangan. Jangan beli Colt. Kenapa? Nggak ada hidungnya loh. Kalau tabrakan langsung kena setir. Jangan.
Itu beli mobil apa? Beli mobil yang ada hidungnya Suzuki. Boros bensinnya. Boros. Bisa 1615. Beli apa tuh? Ya. Beli Toyota. Toyota tiada duanya. Dari gigi 1 langsung gigi 3. Jangan. Tiada duanya. Susah. Beli apa lagi? Beli apa? Akhirnya belinya enggak. Ngomong 1 harian. Enggak jadi beli. Itu Aji Palang Siang. Nyebrang. Dalam apa enggak ya? Dalam apa enggak ya? Kita nyebrang jangan. Ini padahal ini dari sini ke situ. Biarpun dalam kan bisa berenang dari sini ke situ. Dalam apa enggak ya? Takut apa enggak ya? Ada buaya apa enggak ya? Gimana? Saudara ngomong begitu enggak nyebrang? Nyebrang. Demikian juga dengan bisnis, demikian juga dengan keluarga, demikian juga dengan pernikahan, demikian juga dengan kehidupan kita. Bagaimana ya? Bisa enggak jalan sana? Bisa masuk? Jangan kamu khawatir. Saya belajar dari golf. Saya banyak belajar golf dari buku. Semua pemain golf kasih nasihat, ya macam-macam, tapi intinya sama, nggak boleh khawatir. Kalau mau pukul bola, jangan mikir dulu, gua ke kanan apa ke kiri bolanya, jauh apa dekat, bagaimana kalau nggak kena, bagaimana kalau nggak kena, malu gua ketawain sama caddy, gimana nih, pukulan gua, aduh malu, dia mah jauh, gua dekat apa, kalau saudara begitu nggak akan bisa maju. Pikir, bayangkan katanya, berdiri, jangan banyak pikir lagi, pukul. Begitu juga dengan ikut Tuhan. Ya. Begitu si Petrus turun dari perahu, dia jalan. Matanya lihat kepada Yesus, dia jalan di atas air. Tetapi angin bertiup, dia mulai lihat angin. Suaranya dengar gemuruh. Dekat dengan Yesus, tapi dia tenggelam. Kita dekat dengan Yesus loh. Amin. Kita ini dekat sama Yesus. Tapi yang merusak kedekatan kita dengan Yesus, itu kekhawatiran. Kekhawatiran itu kayak kaca. Kita bisa lihat Yesus bisa lihat kita, tapi kita nggak bisa meraba dia. Ada kaca. Hati-hati. Pecahkan kaca ini. Karena kekhawatiran itu, saudaraku, merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kekhawatiran merusak hubungan kita dengan sesama. Kekhawatiran merusak hubungan kita dengan apa saja. Ya, dengan teman khawatir. Ya, khawatir. Haleluya. Yang berkata dia memperdulikan kamu adalah Gembala Agung. Ayat keempat. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Bisa bilang amin? Saudara sudah dijanjikan mahkota. Demikian juga kamu, hei orang muda, tunduk kepada orang yang tua. Kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang congkak, mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Baru dia berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kenapa? Karena dia yang berjanji Gembala Agung mau memberikan mahkota kemuliaan. Dia tahu apa yang menghalangi kita mendapat mahkota kemuliaan. Itu kekhawatiran. Makanya dia bilang, lemparkan itu kekhawatiran. Itu bukan hal yang berharga. Lemparkan kekhawatiran. Lemparkan kekhawatiran. Boleh saya tambah lagi satu ayat? Tadi saya bilang sudah yang terakhir. Satu ayat lagi ya. Lukas 10. Lukas 10. Ya, saya ulangi ini cerita karena selalu saya dapat berkat dari cerita ini. Ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Saya tanya saudara, yang menerima Yesus di rumahnya siapa? Marta. Jadi dia mempunyai hati yang baik, mempunyai iman yang baik. Dan yang diterima bukan hanya dia, tetapi murid-murid Yesus juga. Kira-kira 13 sampai 14 orang. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Tidak salah dengan melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri. Jadi orang yang khawatir itu menyusahkan diri.
dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau saudara khawatir, saudara menyusahkan diri. Jangan menyusahkan diri. Lempar segala kekhawatiran kepada Tuhan. Karena Dia yang memperdulikan kita. Mari, pemain musik